Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami akan menyampaikan wartalisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021 bertemakan hati yang terarah kepada roti hidup dan akan dilayani oleh Pendeta Asnat Niwanatar. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 WIB secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto dengan nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, katekisasi akan dimulai pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 6 sore sampai 7 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Katekisasi akan dilaksanakan secara online. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti, bisa menghubungi kantor gereja atau penetua di masing-masing wilayah dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di layar berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Demikian warta yang kami sampaikan. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, untuk mengalami persekutuan yang indah bersamanya hari ini. Dengan bangkit berdiri kita pujikan Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila
Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mengalami keajaiban biasanya membuat orang merasa takjub. Tidak heran banyak orang menantikan keajaiban terjadi dalam hidupnya. Keajaiban akan menjadi pengalaman yang sangat indah dalam berbagai peristiwa hidup, seperti ketika sedang sakit, ketika kesulitan keuangan, maupun ketika sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan. Keajaiban itu terjadi oleh karena kehadiran dan karya Yesus, Sang Roti Hidup. Tema ibadah kita hari ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Melalui ibadah ini kita diajak untuk mengalami kehadiran Allah dalam berbagai pengalaman kehidupan, terutama pada hal-hal yang tampaknya biasa. Dan kita akan dimampukan untuk mengarahkan hati kepada Yesus, Sang Roti Hidup, yang menyatakan kehadiran Allah. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering menginginkan keajaiban-Mu yang secara instan terjadi, sehingga kami sering tidak menemukan makna sesungguhnya dari mengapa keajaiban itu terjadi. Begitu kami tidak merasakan keajaiban itu, kami lantas tidak percaya lagi kepadamu. Kasihanilah dan ampunilah kami. Tuntun kami untuk memahami kehadiran dan karya-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang
undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri untuk kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, Allah yang Maha Kuasa dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 47 yang demikian bunyinya. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, tetapi setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Salam damai bagi kita sekalian. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini,
Kita masuk di dalam doa untuk kita mohonkan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan ini, kendati banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali akan anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian kecil dari kesaksian firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dengan baik, sehingga mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah
hati yang terarah kepada roti hidup. Saudara-saudara, saya kadang suka membalik nats Alkitab atau perkataan Yesus ketika dia digoda oleh iblis yang mengatakan, atau Yesus katakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya membaliknya dengan mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari firman saja, tetapi dari roti. Mengapa? Karena manusia butuh makanan untuk tetap hidup. Orang butuh makanan untuk bisa kuat. Orang butuh makanan supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebab kalau orang lapar, perutnya berbunyi terus karena kelaparan, maka dia pasti tidak akan bisa untuk berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Karena itu perlu gereja, tidak hanya berkhotbah kepada umat atau untuk umat, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi jemaat. Saya seringkali mengatakan atau mengutip teks itu dalam rangka untuk mengingatkan kita gereja untuk juga perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan fisik, jasmani dari umat kita, terutama bagi mereka yang hidup di dalam kekurangan. Apalagi kebutuhan saat ini di mana orang tidak hanya butuh makanan, tetapi juga ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Orang butuh rumah untuk tempat tinggal, orang butuh pakaian, orang butuh biaya untuk sekolah anak-anak, juga untuk membayar listrik, membayar air, dan segala kebutuhan yang lain. Memang dulu orang mengatakan, wah ini semua dibayar, hanya udara dan air yang gratis. Tetapi sekarang pun Bapak Ibu Saudara, air dan udara juga tidak gratis. Orang harus membeli oksigen. Orang juga harus membeli air atau aqua untuk bisa diminum. Tidak jarang orang berebut dan saling berebut satu dengan yang lain. Bahkan kadang juga sampai menginjak orang lain dalam rangka memperebutkan sesuatu atau makanan. Misalnya kalau ada pembagian makanan gratis gitu, orang akan rame-rame datang, berbondong-bondong datang untuk mendapatkan makanan itu atau barang itu. Bahkan kalau perlu saling berebut supaya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ada juga orang yang menumpuk barang karena sikap serakah. Orang-orang seperti ini tidak peduli apakah mereka sudah merebut hak hidup orang lain, hak orang lain atau tidak. Yang penting mereka kenyang, mereka bisa menyimpan barang sebanyak-banyaknya karena takut akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pentingnya makanan bagi kehidupan manusia juga nampak di dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita didahului dengan cerita tentang pemberian makan oleh Yesus kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yaitu pada Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Pemberian makanan ini sekaligus menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani umat, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka. Tetapi orang banyak telah salah paham terhadap mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya berfokus kepada roti atau makanan yang bisa mengenyangkan dan melihat Yesus sebagai yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Namun sikap mereka ini bisa kita mengerti kalau kita mengetahui kondisi mereka pada saat itu yang hidup di bawah penjajahan. Sebagai orang yang terjajah, mereka banyak mengalami penderitaan, mengalami kelaparan, sakit, terjajah, dan tidak bisa hidup bebas sebagai manusia. Dalam situasi demikian,
Wajar bila orang sangat merindukan pembebasan, merindukan ada orang atau figur yang mampu menolong mereka keluar dari penderitaan tersebut. Mereka mengharapkan mujizat yang mampu melepaskan mereka dari penderitaan yang ada. Kalau perlu segera atau secara instan. Orang kalau terlalu lama dijajah, lama-lama tidak punya kemampuan untuk bertindak ataupun melawan. Ya. Mereka jadi patah semangat dan bersikap apatis. Mereka lebih suka orang lain yang datang untuk menolong mereka daripada mereka sendiri yang berusaha untuk keluar dari penderitaan itu. Sama seperti orang lumpuh. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 16. Yohanes 5 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang seorang lumpuh yang berada di pinggir kolam Bethesda. Dia lumpuh selama 38 tahun. Padahal dia berada di pinggir kolam dan dia bisa bergerak untuk masuk ke dalam kolam ketika air kolam itu bergejolak. Tetapi selalu saja dia kalah cepat dari orang lain, sehingga lama-lama dia mengalami keputusasaan hidup dan tidak mau lagi berusaha. Dia hanya menunggu ada orang lain yang berbaik hati untuk menolong dia, menopang dia, mengangkat dia masuk ke dalam kolam itu. Padahal ketika Yesus mengatakan kepada dia, bangunlah dan berjalanlah, dia mampu bangun dan berjalan, padahal tidak ditopang apapun. Andaikan dia bisa melakukan itu sejak awal, maka mungkin dia tidak akan ada di pinggir kolam itu sepanjang hidupnya selama 38 tahun. Namun Yesus paham akan keadaan mereka. Karena itu dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisik mereka. Yang sakit dia sembuhkan. Yang lapar dikenyangkan, termasuk pemberian roti kepada 5.000 orang pada saat itu. Orang-orang yang sangat kelaparan, orang-orang yang menderita datang mencari Yesus demi pemenuhan kebutuhan mereka itu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga masih bertindak hingga saat ini, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Karena masalah pandemi, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang lapar, bahkan ada diberitakan orang yang meninggal karena kelaparan dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Mereka yang menderita, mereka yang harus berdiam diri di dalam rumah dan tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan menolong kita dan masih bekerja sampai dengan saat ini melalui tangan-tangan orang-orang yang menolong kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kendati demikian, kebutuhan fisik itu bersifat sementara. Karena fisik selalu meminta ulang dan terus-menerus, terus meminta diisi, dan ini bisa menjadi masalah kalau orang mencari hanya supaya diisi secara fisik. Pemenuhan fisik bisa rapuh karena setelah orang kenyang, orang bisa berbeda dibandingkan ketika mereka dalam keadaan lapar. Orang yang kenyang cenderung tidak peduli. Orang yang kenyang cenderung tidak solider dan tidak bisa berempati dengan orang lain. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka dengan mengatakan bahwa orang banyak mencari Dia bukan karena melihat tanda, melainkan karena sudah makan roti hingga kenyang. Hal itu ditunjukkan dalam ayat 30 bacaan kita, di mana mereka meminta lagi tanda, sama seperti pada pemberian mana, roti yang turun dari surga. Padahal mereka baru menyaksikan peristiwa pemberian makan 5.000 orang lebih.
tanda dan mujizat sebenarnya sudah banyak juga terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tuhan memberikan mana kepada nenek moyang mereka, memberikan roti, burung puyuh, air ketika mereka kehausan, tiang awan pada waktu siang, dan juga tiang api pada malam hari ketika mereka keluar dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetap saja bangsa Israel itu tidak percaya kepada Tuhan, kendati banyak tanda dan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap saja tidak meyakini kemahakuasaan Tuhan. Dan itu ditunjukkan ketika mereka mengalami persoalan sedikit saja, kesulitan sedikit saja, mereka cepat sekali bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan. Dan ini juga yang terjadi pada banyak orang. Mereka melihat tanda tetapi tidak mampu untuk mengerti makna dari tanda itu. Mereka hanya fokus pada pemberian dari apa yang mereka inginkan. Dan melihat itu hanya sebagai keajaiban karena bisa memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi tidak melihat itu atau tidak menghubungkan itu dengan si pemberi mujizat, dengan si pemberi berkat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang menginginkan berkat dari Tuhan, menginginkan pemberian-pemberian dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, bahkan berkat yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Tapi mereka tidak tertarik pada Tuhan untuk tahu siapakah Tuhan bagi kehidupan mereka, untuk tahu apa yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka, kecuali itu yang berkaitan dengan kemakmuran pada hidup yang sementara dalam dunia ini. Coba bayangkan apabila seorang laki-laki menyatakan cintanya kepada seorang perempuan dan bertanya, "Apakah engkau mau menikah denganku?" Dan ketika perempuan itu menjawab ya, lalu ditanyakan, "Kenapa engkau menjawab ya?" Dan dia mengatakan, "Ya, saya sebenarnya tidak menyukai kamu, tetapi saya menyukai pemberian-pemberianmu. Karena kamu banyak uang, punya mobil, punya rumah bagus, sehingga saya tertarik kepadamu. Jadi saya suka pada barang-barang yang engkau miliki, dan bukan kepada Anda." Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau ada perempuan yang seperti ini, pasti hatimu akan hancur. Karena dia lebih mencintai pemberian-pemberianmu daripada mencintai dirimu. Demikian juga kalau ada anak-anak yang lebih suka atau mencintai pemberian dari orang tua, harta benda yang disediakan oleh orang tua, daripada mencintai orang tua mereka. Dan inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mau berkat Tuhan, tetapi apakah kita menginginkan Tuhan? Kita belajar Alkitab hanya untuk tahu janji apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita banyak menelaah Alkitab hanya untuk mendesak Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang mereka pikirkan sudah dijanjikan oleh Tuhan. Orang jarang berdoa, "Tuhan ambillah semua daripadaku. Yang penting Tuhan bersama dengan aku." Orang jarang bersikap atau mengatakan, "Gak apa-apalah, harta benda saya diambil dari saya, biar saya menderita, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita." Jarang sekali ada orang yang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa setelah pemberian makan 5.000 orang, orang banyak memang ingin menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Tetapi ini lebih pada keinginan mereka agar Yesus bisa atau senantiasa
menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan bukan menjadikan Tuhan atas hidup mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebenarnya keinginan orang banyak ini bisa saja menggoda Yesus untuk memanfaatkan orang-orang ini untuk kepentingannya, seperti yang banyak terjadi dalam masyarakat, di mana orang memberi dengan maksud-maksud tertentu. Misalnya, saya memberi supaya orang itu tunduk pada saya memberi supaya orang itu mengikuti kepercayaan dan keyakinan saya. Tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi pada Yesus. Ia malah menyingkir dan tidak ingin memenuhi harapan orang-orang banyak untuk menjadikan dia sebagai raja mereka. Ia tidak mau menjadi raja demi memuaskan keinginan mereka, demi memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu Yesus mau orientasi mencari dia harus diubah. Yesus menggunakan peristiwa pemberian roti pada 5.000 orang itu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya sebagai roti hidup. Yesus menggunakan peristiwa pemberian makan 5.000 orang itu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, yaitu sebagai roti hidup. Yesus memakai analogi roti untuk berbicara. Tidak hanya sekedar kebutuhan, tetapi cara pandang umat kepadanya. Jangan cuma melihat dia sebagai sang pemberi roti, tetapi lihatlah dia sebagai penopang kehidupan. Jika pernah dikenyangkan oleh Yesus, janganlah lupa pada masa-masa itu, sehingga mampu berbela rasa kepada mereka yang hidup di dalam kesusahan. Jangan cari Yesus cuma karena roti untuk mengenyangkan perut kita, karena sebenarnya jiwa kita juga lapar dan haus. Rohani kita mengalami kekeringan karena berbagai persoalan hidup yang sedang terjadi, terutama di masa-masa pandemi yang begitu keras menghantam kehidupan kita. Jangan cari Tuhan seperti pesulap yang bisa mengubah kehidupan kita dalam waktu sekejap, dari situasi kondisi yang buruk menjadi baik kembali. Tetapi carilah Yesus untuk belajar dari Dia, untuk berjalan bersama dengan Dia di dalam segala keletihan jiwa raga kita. Carilah Dia sebagai pembebas, carilah Dia sebagai teman di dalam kesendirian kita, kesepian kita, di masa-masa isolasi, isoman. Cari Dia sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai pemberi roti. Dia menyebut dirinya roti hidup karena tubuhnya sudah terpecah-pecah bagi kehidupan kita. Dia menyebut dirinya sebagai air hidup karena Dia sudah membuat kita tidak haus lagi. Karena darahnya juga sudah tercurah untuk membasuh dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia adalah roti hidup karena di luar Dia hidup itu menjadi sia-sia. Dia juga bukan hanya sekedar roti atau roti biasa, karena jika sekedar roti tidak ada artinya roti itu bagi mereka yang perutnya sudah kenyang. Tetapi Dia adalah hidup. Analogi nilai hidup yang harus menjadi santapan bagi setiap orang percaya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan ini melampaui rasa lapar dan kenyang, melampaui rasa dahaga dan terpuaskan.
Yesus itu penopang, sumber harapan dalam kecemasan menghadapi pandemi saat ini. Menjadikan Yesus sebagai roti hidup bagi kita saat ini, memberikan daya dan ingatan kuat bagi kita tentang nilai kasih yang harus kita perjuangkan dan pertahankan dalam kehidupan yang keras seperti saat ini. Belas kasih, perhatian kepada orang lain, kepedulian bagi mereka yang lemah, mau berbagi, rela berkorban, tidak membiarkan orang datang kepada kita dan pulang dengan tangan hampa. Nilai-nilai ini harus tetap kita pertahankan dan menjadi penopang di tengah-tengah pandemi saat ini. Menerima Yesus sebagai roti kehidupan juga berarti memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kita juga melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini, agar kita tetap hidup dan mengalami hidup kekal itu. Sang roti hidup memberikan pengharapan akan hidup kekal dan juga memampukan kita untuk tetap bertahan dalam segala situasi yang kita alami. Karena itu, saudara kasih Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, sang roti hidup itu, dan bukan kepada roti atau makanan yang bisa binasa. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk merenungkan sebagian kecil dari kesaksian firman-Mu. Ajar kami agar kami tidak berfokus pada roti yang hanya bisa mengenyangkan perut kami, hanya bisa memberikan kehidupan yang sementara, tetapi tidak memberi kami kehidupan yang kekal. Mampukan kami untuk memahami Engkau ya Tuhan sebagai roti hidup yang mampu memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang terbaring sakit karena berbagai penyakit yang diderita. Tuhan kiranya memberkati semua upaya penyembuhan yang dilakukan agar saudara-saudara kami boleh pulih kembali. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang terpapar virus COVID-19, baik yang harus opname di rumah sakit, maupun yang isoman di rumah penampungan dan di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memulihkan mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan semangat agar tetap memiliki pengharapan hidup. Mampukan kami semua untuk saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Juga untuk saling menopang dan berbagi
dengan mereka yang terdampak pandemi. Kami berdoa untuk para nakes yang berada di garda depan untuk melayani masyarakat. Tuhan kiranya menjaga mereka, memberikan kekuatan, imun tubuh yang baik dan kesehatan. Jaga keluarga mereka di rumah ya Tuhan, dan hiburkanlah mereka. Tuhan juga kiranya memampukan setiap kami untuk menaati prokes dengan ketat, untuk menghambat penyebaran virus ini. Tuhan tolong kami dan kasihani kami. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kendati kematian adalah bagian dari kehidupan kami, tetapi tetap saja meninggalkan duka yang mendalam. Mari Tuhan dampingi saudara-saudara kami, hapuskanlah air mata mereka, dan berikanlah kekuatan untuk tetap melangkah ke depan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang ada, kami tetap bersyukur karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam hidup kami, agar kami semakin kuat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saat ini kami juga bersyukur kalau kami masih tetap hidup hingga saat ini. Ada di antara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Ada yang merayakan keberhasilan hidup dan berkat-berkat Tuhan yang lain. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin yang sedang berjuang untuk menolong bangsa ini keluar dari berbagai masalah. Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, agar mereka mampu melihat cara-cara terbaik untuk keluar dari berbagai masalah. Bagi mereka yang berupaya menciptakan kekacauan dalam masyarakat, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk sadar bahwa tindakan mereka salah dan kemudian bertobat. Mereka yang mempolitisir keadaan pandemi ini, mereka yang mencari keuntungan diri sendiri di tengah penderitaan masyarakat dengan menumpuk barang-barang dan menjualnya dengan harga yang mahal, Tuhan kiranya ampuni mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Gondomanan. Tuhan kiranya senantiasa memampukan dan memberkati para pelayan, majelis dan warga jemaat untuk tetap melayani dengan semangat dan sukacita, walau di tengah situasi sulit ini. Banyak orang yang butuh pelayanan dan pendampingan. Biarlah kami semua bisa menyediakan diri untuk mendampingi sesama kami, terutama mereka yang lemah, berkekurangan, sedih, bahkan putus asa. Berkati ya Tuhan semua pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami alaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Datanglah
Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamsol dengan nomor rekening 0245 01 0083 91 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Karya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi, kami akan menerima. Dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Dengan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Engkau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah jemaat kita selalu mengarahkan hati kita kepada Sang Roti Hidup dan mengalami kehadirannya di dalam berbagai pengalaman kehidupan, entah melalui keajaiban ataupun lewat peristiwa yang nampak biasa saja. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.